Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suhu dan termometer. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana mengkonversi satuan suhu. Nah, seperti kita ketahui ada 4 jenis termometer, yaitu termometer Celcius, yang dituliskan dengan derajat Celcius. Kemudian ada termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengkonversi satuan, misalkan dari Celsius ke Reaumur atau ke Fahrenheit atau sebaliknya, nah di sini kita menggunakan suatu acuan, yaitu kita sebut dengan titik tetap bawah. Nah, titik tetap bawah ini patokannya adalah pada saat es melebur atau mencair. Nah, pada termometer Celcius, es melebur itu diukur dengan 0 derajat Celcius. Jadi pada skala 0. Untuk Reaumur juga 0, Fahrenheit 32, dan Kelvin itu 273 Kelvin. Pada saat es melebur ini ada titik tetap bawahnya. Nah, selain itu juga ada titik tetap atasnya. Jadi ada acuan yang atasnya, ini kita namakan dengan titik tetap atas. Nah, yaitu pada kondisi air mendidih. Nah, jika pada titik tetap bawah tadi ada es melebur, pada titik tetap atas di sini acuannya adalah air mendidih. Nah, untuk air mendidih pada termometer Celcius pada skala Celcius itu adalah 100 derajat Celcius. Reaumur 80, Fahrenheit 212, dan Kelvin 373 Kelvin. Nah, selanjutnya kita membuat rentang skala. Nah, di sini termometer Celcius dari 0 ke 100, maka rentang skalanya adalah 100 ya. Untuk Reaumur di sini berarti 80. Untuk Fahrenheit 32 ke 212, ini kalau kita kurangkan berarti 180 skala, dan Kelvin di sini ya 100 skala. Nah, kemudian setelah kita dapatkan rentangnya, di sini kita akan membuat perbandingan skala pada keempat termometer ini, yaitu kita tuliskan di sini. Kita buat perbandingannya derajat Celcius banding derajat Reaumur. Nah, di sini adalah perbandingan skala atau rentang skalanya tadi, yaitu 100 berbanding 80 banding 180 dan berbanding 100. Nah, supaya lebih sederhana, di sini kita bagi 20 ya, maka menjadi 5 banding 4 banding 9 dan banding 5. Nah, jika kita perhatikan di sini terdapat 2 perbandingan yang nilainya sama, yaitu pada derajat Celcius dan Kelvin. Nah, artinya apa di sini? Nah, di sini untuk konversinya akan menjadi lebih mudah karena mempunyai perbandingan skala yang sama. Nah, kita ambil contoh di sini. Misalkan tadi titik tetap bawah untuk termometer Celcius itu adalah 0 derajat Celcius pada saat mengukur es pada kondisi melebur, yang setara berarti juga dengan 273 Kelvin. Maka setiap kenaikan 1 derajat pada termometer Celcius berarti juga naik 1 pada termometer Kelvin ya. Nah, itu karena perbandingannya sama. Dia mempunyai rentang skala yang sama-sama 100, perbandingannya sama-sama 5. 10 derajat Celcius berarti kita tinggal tambahkan di Kelvin 10, 283 Kelvin. Nah, berlaku seterusnya hingga sampai di air mendidih 100 derajat Celcius, berarti naik 100, maka di Kelvin juga naik 100, 273 ke 373 Kelvin. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita mengkonversi untuk perbandingan skala yang berbeda di sini? Misalkan dari Celsius ke Reaumur, di sini 5 ke 4 kan perbandingannya, atau ke Fahrenheit dengan perbandingan 9. Nah, atau sebaliknya, maka di sini akan kita bahas lebih lanjut ke contoh. Ya, kita akan menggunakan contoh. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana mengkonversi satuan dari termometer yang mempunyai perbedaan perbandingan skala. Kita ambil contoh di sini 2 buah termometer derajat Celcius ke derajat Fahrenheit ya.
Nah, di sini kita gambarkan kembali titik tetap bawah dan titik tetap atas masing-masing termometer. Oke, Celsius 0 ke 100 dan Fahrenheit 32 ke 212. Nah, kita ambil contoh, misalkan kita akan konversikan nilai di sini kita ambil angka 30 derajat Celcius. Itu kalau dalam termometer Fahrenheit atau dalam derajat Fahrenheit itu nilainya setara dengan berapa? Nah, di sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan gunakan model perbandingan saja. Nah, maka kita gambarkan di sini untuk lebih memudahkan divisualisasikan. Di sini termometer Celciusnya itu angka 30. Maka di termometer Fahrenheit ini kita tandai di sini angka berapa. Nah, kan logikanya begitu. Jika di termometer Celcius ini 30, di Fahrenheit angkanya angka berapa? Nah, kita misalkan aja dengan F, ya boleh juga menggunakan dengan X, ya bebas lah ya. Yang tentunya ini nilai yang akan kita cari, akan kita hitung. Nah, dari sini kita mulai perbandingannya. Nah, di sini saya tuliskan terlebih dahulu derajat Celcius, derajat Fahrenheit. Maksudnya kita akan menggunakan model perbandingan. Nah, pada bagian atas di sini maksudnya untuk derajat Celcius dan pada bagian bawahnya untuk derajat Fahrenheit agar tidak tertukar ya. Nah, pertama kita tuliskan dulu rentang skalanya pada sisi kiri di sini. Rentang skala Celcius tadi kan adalah 0 ke 100. Itu 100 tadi ya sudah kita dapatkan di slide sebelumnya. Nah, di sini untuk Fahrenheit rentangnya tadi adalah 32 ke 212, yang lain adalah 180. Nah, tapi karena tadi kita sudah gunakan penyederhanaan, nah langkah lebih baik kalau ingin lebih cepat kita bisa langsung masukkan nilai sederhananya. Jadi tidak 100 dan 150, yaitu nilai sederhananya di sini. Yaitu tadi adalah perbandingannya 5/9. Oke. Nah, selanjutnya di sisi kanan ini akan kita isi nilainya tadi. Nah, Celsius diketahui nilainya 30. Nah, tapi ini kita selisihkan dengan titik tetap bawahnya. Nah, jadi Celsiusnya berarti nilainya diketahui 30 dikurangi titik tetap bawahnya 0. Begitu pula dengan Fahrenheit, tapi karena dia tidak diketahui tadi, maka kita tuliskan saja dengan X. Oke. Dan dikurangi juga dengan titik tetap bawahnya. Nah, Fahrenheit titik tetap bawahnya 32. Maka di sini berarti X dikurang 32. Jadi pada sisi kanan ini adalah nilai dikurangi titik tetap bawahnya. Yang diketahui tuliskan, yang tidak diketahui dilambangkan dengan X atau huruf lainnya. Boleh. Oke. Nah, terlanjutkan. Nah, ini tadi jika kita langsung menggunakan, maka sederhananya itu 5/9 sama dengan, berarti ini adalah 30/X dikurang 32. Nah, di sini sebelum kita kali silang, biasanya kita coba lihat dulu pada bagian atas ataupun bagian bawah ini ada angka yang bisa kita sederhanakan atau tidak. Nah, biar lebih enak menghitungnya. Karena ini kalau dikali silang kan berarti nanti dikalikan ya. Nah, maka di sini antara angka 5 dan 30 ya, sama-sama di posisi atas, ini bisa kita sederhanakan. Bagi 5, 1 dapat 6. Nah, baru kita kali silang sehingga angkanya menjadi lebih kecil ya. Jadi pengaliannya jadi lebih mudah. Nah, berarti 1 dikali X, maka X 1 dikali min 32 atau 32. Kemudian 9 dikali 6 berarti 54. Maka di sini hasilnya adalah X sama dengan 54 plus 32. 86. Oke. Nah, jadi 30 derajat Celcius itu setara dengan 86 derajat Fahrenheit pada termometer Fahrenheit. Nah, sekarang kita akan ambil contoh satu lagi untuk konversi satuan suhu. Oke, menggunakan termometer di sini. Kita ambil contoh di sini 2 termometer Reaumur dan 1 termometer lainnya. Jadi di luar dari 4 termometer tadi, kita misalkan ada 1 termometer lainnya dengan titik tetap bawah min 5 dan titik tetap atasnya di sini adalah 105/15. Oke, maka caranya sama seperti tadi. Misalkan sekarang kita akan konversi dari, ya misalkan soalnya begini.
pada termometer Y mengukur derajat panas suatu benda itu menunjukkan angka 22 derajat Y. Nah, jadi membuat termometer sendiri, termometer Y kita namakan, mengukur panas suatu benda, ternyata suhunya itu 22 derajat pada termometer Y. Nah, jika kita ingin konversikan ke termometer Reaumur itu nilainya berapa? Nah, sama caranya kita tuliskan dulu tadi, diketahui di termometer Y ini 22, maka di termometer Reaumur kita simbolkan dengan X ya, sama caranya tadi ya. Nah, kemudian kita tuliskan di sini supaya lebih tidak tertukar, tadi saya tuliskan di sini untuk posisi atas kayak untuk Y, bawah ini untuk Reaumur. Ini boleh ditukar ya, atas boleh Reaumur, bawah boleh Y ya. Nah, kita buat tadi model perbandingannya. Kemudian tadi pada sisi kiri di sini tadi kita isi apa, yaitu rentang skalanya. Nah, karena sini ada termometer baru, termometer Y, kita buat rentangnya terlebih dahulu dari -5 ke 115. Berarti selisihnya ada berapa skala? Ya, ada 120 ya. 115 ke -5. Nah, untuk Reaumur ya, ini sudah kita ketahui rentangnya itu ada 880. Nah, kemudian tadi kita buat penyederhanaan rentangnya biar angkanya menjadi lebih kecil. Nah, di sini sama-sama bisa dibagi 40. Oke. Berarti di sini adalah 3:2. Nah, untuk sisi sebelah kanan adalah nilainya, oke, nilai dikurangi titik tetap bawah. Nah, pada soal di sini Y-nya diketahui angkanya, berarti 22 dikurangi titik tetap bawahnya, yaitu -5. Jadi 22 min 5. Sedangkan pada Reaumur tadi dicari angkanya X tadi, misalkan X dikurangi titik tetap bawahnya 0. Oke. Nah, maka kita lanjutkan di bawah di sini, berarti adalah 3/2 sama dengan, berarti ditambah jadi 27 per X. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan perkalian silang, coba kita lihat angkanya ada yang bisa disederhanakan. Nah, di sini di posisi atas sama-sama bisa dibagi 3. Berarti 1 dan 9. Nah, sehingga lebih mudah sih perkaliannya. Maka 1 dikali X berarti X, 2 dikali 9 berarti 18. Artinya suhu yang diukur dengan termometer Y itu angka 22 itu setara dengan 18 derajat Reaumur.